Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala Ramadana syaidan syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Ramadan yang ke-14 ya. 14 oh 15. Di hari Ramadan yang ke-15 Allah masih mudah-mudahan melembutkan hati kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah ke sini, di mana mungkin tidak semua peserta didik bisa hadir, tapi kalian mampu melangkahkan kaki ke sini, dan mudah-mudahan selalu diberi kekuatan untuk terus beribadah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita. Tidak ada yang patut dicontoh di dunia ini selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tema kesempatan kali ini, jujur saja Bapak merasa temanya ini cukup berat sekali temanya, yaitu keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, tadinya kalau ada papan tulis biar kayak ini ya ditulis, tapi ya nulis di spanduk ntar gimana. Nah, itu temanya keistimewaan Lailatul Qadar. Kenapa menurut Bapak ini tema yang berat? Mohon maaf sekali karena bisa jadi ananda yang di depan ini, di depan Bapak itu lebih baik atau lebih sering mendapatkan Lailatul Qadar dibanding yang berbicara di depan ini. Makanya berat bagi Bapak untuk menyampaikannya. Tapi mudah-mudahan dengan ada rasanya khauf dan roja. Khauf itu artinya takut. Dengan kita takut terhadap larangan oleh Allah dan selalu berharap, roja mudah-mudahan setiap ibadah kita diterima. Kita semua nanti khususnya pada bulan Ramadan ini mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, ada beberapa yang akan dibahas. Nah, ada 5 garis besar yang akan kita uraikan. Yang pertama adalah apa korelasi atau apa kaitan turunnya Al-Quran dengan rahasia Lailatul Qadar. Yang kedua, apa pengertian? Mungkin apa sih Lailatul Qadar itu? Nah, itu bahasanya. Yang ketiga, apa keistimewaan dari Lailatul Qadar? Dan yang keempat, kapan waktunya? Dan yang kelima adalah amalan-amalan apa saja yang harus kita kerjakan pada Lailatul Qadar. Okay. Yang pertama adalah apa korelasi dan pengertian. Ini satu paket. Ya, selamat datang yang baru datang. Baik. Tadi kalian telah membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan telah disampaikan terjemahnya oleh teman kalian bahwa ada peristiwa apa di bulan Ramadan itu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah 185 itu? Peristiwa nuzulul Quran, atau bahasa Indonesianya peristiwa diturunkannya Al-Quran. Nah, sehingga ayat yang terkandung dalam Al-Baqarah ayat 185 itu mengandung makna yang istimewa. Kenapa disebut istimewa?
Karena yang pertama diturunkan waktunya pada waktu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua yang menurunkannya tentu malaikat Jibril. Dan yang menerimanya adalah manusia paling sempurna, paling mulia akhlaknya, yaitu Rasulullah SAW. Lalu di ayat 185 juga disebutkan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah hudan, adalah petunjuk bagi umat manusia. Nah ini dari bayangkan saja ini ya sisi kanannya. Jadi kalau kita bikin kayak baganya Nuzulul Quran, di sini ada keistimewaannya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengertian Lailatul Qadar. Nah, kalau kita lihat tulisan Arabnya, Lailatul itu lam, ya, la lagi sama ada tamar butoh, Lailah. Ada dalam bahasa Arab itu Lail, nggak ada tamar butohnya. Teman kalian yang namanya Laila, Lala, Leli, masih satu frasa itu. Kalau Lailun itu artinya malam, menunjukkan pada waktu malam secara umum, Lail. Nah, di sini lapaznya menggunakan Lailatun, ada tamar butoh, sehingga dapat diartikan bahwa tamar butoh itu menunjukkan satu, jadi hanya menunjukkan satu malam dari sekian 365 malam dalam satu tahun, hanya satu malam. Dan yang kedua adalah tamar butoh itu menunjukkan sesuatu yang istimewa, sehingga Lailatul Qadar itu suatu malam yang menunjukkan istimewa atau malam yang penuh keistimewaan. Nah, frasa kedua ada kata Al-Qadar. Nah, kalau kalian ini ya di PAI ada materinya, pasti dipelajari bab beriman kepada qadha dan qadar. Nah, qadar ini adalah ketetapan Allah atau alur hidup yang ditetapkan oleh Allah. Itu disebutnya qadar. Nah, qadar terbagi menjadi dua. Ada yang sama sekali tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Contohnya adalah ajal. Ada di Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 34. Nanti kalian dan pemirsa yang streaming bisa dibuka. Ini kurang lebih terjemah bebasnya gini. Allah itu telah menetapkan ajal setiap hambanya, tidak bisa dipajukan atau tidak bisa ditunda. Nah, itu adalah takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Jadi ajal itu adalah batas waktu. Bedakan dengan umur. Kalau umur artinya itu berkah. Jadi kalau ada yang bilang berapa umurmu, artinya itu sebagai pengingat. Kalau dalam bahasa Arab ya, sebagai pengingat umur kamu sudah digunakan untuk apa saja, apakah bermanfaat atau tidak. Kalau umur, kalau ajal itu batas waktu dari umur jatahnya. Nah, apalagi yang tidak bisa dirubah, contohnya ya fisik kita saat dilahirkan, warna kulit misalnya, bentuk hidung dan lain-lain. Itu adalah ketetapan Allah, qadar Allah yang tidak bisa dirubah. Rezeki. Nah, yang kedua ada qadar yang bisa dirubah. Nah, ini ada di surat Ar-Rod ayat 11. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Ini hukum berlaku universal. Universal itu artinya keseluruhan. Mau agamanya apapun, mau dari suku manapun, mau dari bangsa manapun, ini berlaku universal. Sehingga jangan heran kalau ada, Pak,
teman saya jarang sholat tapi rezekinya lancar. Pak, teman saya sering maksiat misalnya, tapi kenapa ya ranking 1 terus, pinter. Nah, bisa jadi karena ini universal. Pak, ini teman saya bukan agamanya Islam tapi wah bisnisnya luar biasa. Ya karena ini hukum ini berlaku untuk semua manusia. Misalnya kalau kita ingin kaya ya tentu harus mencari rezeki lebih giat, harus bekerja. Kalau kita ingin bisa ya berarti harus berlatih, harus belajar. Apapun agamanya. Nah ini yang disebut hukum universal atau ada yang qadar yang bisa dirubah. Nah, korelasinya adalah kesimpulannya di bulan Ramadan ini ada 2 peristiwa Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Ada sebuah isyarat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut dengan surat Inna anzalnahu fi Al-Qadar, dengan surat Al-Qadar yang sudah familiar tentunya ya kita surat Al-Qadar. Nah, jadi mengisyaratkan bahwa Allah ingin menunjukkan mustahil kita berhasil menjalani alur hidup di dunia tanpa petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Atau jika kita ingin berhasil, maka dalam hidup ikuti petunjuk, yaitu Al-Quran. Itu korelasinya antara Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Sehingga ingin mengisyaratkan bahwa di bulan Ramadan ini 30 bulan, ayo mari kita sama-sama buka petunjuk kita, yaitu Al-Quran. Misalnya ini yang di depan Bapak ini dari jurusan TKR. Tentu kalau kita ingin mobil awet, mobil kita tetap bagus, harus mengikuti petunjuk kan. Atau mau diservis harus mengikuti prosedur, ada petunjuknya. Begitupun yang akuntansi, bikin laporan keuangan, bikin laporan pajak, tentu ada petunjuk-petunjuknya, ada aturannya. Nah, dalam hidup pun sama. Kalau ingin berhasil ya tentu kalian harus mengikuti petunjuk itu. Nah, itu korelasinya. Nah, yang berikutnya adalah keistimewaannya. Ini keistimewaannya luar biasa sekali. Bapak izin buka dulu surat Al-Baqarah. Kalau kalian pegang mushaf juga silakan Al-Baqarah surat Al-Qadar silakan bisa dibuka sama-sama. Bapak baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah sendiri yang bertanya. Lalu dijelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ayat kelimanya, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, tergambar jelas lah dalam surat ini keistimewaannya. Yang pertama ada 2 keistimewaan besar bahwa malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan.
Kalau dihitung secara matematika, berarti itu 83 tahun. Bayangkan Anda pada malam Lailatul Qadar baca Al-Quran. Baca Al-Quran aja 1 halaman. Itu sama pahalanya seperti kita membaca selama 83 tahun. Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fih. Cuman 1 ayat bacanya, hudal lil muttaqin. Itu pahalanya seperti terus membaca selama 83 tahun. Makanya rugi kalau kita tidak berburu malam Lailatul Qadar, itu rugi. Nah, yang berikutnya malaikat turun ke bumi. Bahkan malaikat yang istimewa itu malaikat Jibril pun turun. Karena tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Ketika Rasul sudah wafat dan wahyu sudah disampaikan, ya malaikat Jibril tugasnya selesai. Tapi pada malam Lailatul Qadar, malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk apa? Menyaksikan hambanya yang berdoa. Nah, jadi keistimewaan dari yang 2 itu diturunkan ada 5 keistimewaan. Yang pertama adalah pahala yang melimpah, tadi disebutkan. Yang kedua, dosa diampuni. Kalian punya dosa apa? Cukup kalian yang tahu, cukup diri sendiri yang tahu. Tapi ketika bertobat di malam Lailatul Qadar itu seolah-olah kita bertobat 83 tahun. Doa dikabulkan, ingin doa apapun silahkan minta di malam tersebut. Yang berikutnya hadir ketentraman, dan yang kelima lahir kemuliaan. Nah, itu keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang berikutnya materi terakhir nih, nggak kerasa ya, hampir setengah jam saja cukup. Kapan dan amalan apa yang harus dilakukan? Nah, kapannya ini pemirsa YouTube bisa dicek lagi. Hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2020 dan nomor 2017. Lalu ada hadis riwayat Muslim nomor 1165. Sanad pertamanya dari Aisyah. Jadi yang dimaksud sanad itu kan dari Rasul menyampaikan. Nah, penerima pertamanya Aisyah. Nah, lalu kan disampaikan lagi sampai hadis itu diriwayatkan oleh tadi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dibukukan. Lalu kita bisa membaca hadis-hadis tersebut. Nah, gitu. Jadi sanadnya dari Aisyah. Nah, waktu Lailatul Qadar itu adalah cari di 10 hari terakhir. Lalu diperinci lagi 10 hari terakhir pada apa? Pada malam yang ganjil. Berarti bisa malam 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Nah, itu waktu kita berburu Lailatul Qadar. Tapi mohon maaf, tidak bisa kita untuk memperoleh Lailatul Qadar pakai ilmu untung-untungan. Oh, 2 tilu taraweh, 24 henteu, 25 taraweh, 2 genep ngagodin. Ngagodin lah kawarteg. 2 yeuna tobat lah, jemput lah berburu. Tidak bisa seperti itu. Karena tadi kan sudah disebutkan korelasi yang tadi nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Jadi kita harus bisa berusaha dari awal. Nah, amalan-amalannya Pak. Amalan-amalannya yang pertama dari hadis riwayat Al-Bukhari juga nomor 35 dan hadis riwayat Muslim nomor 765. Yang pertama adalah sholat qiyamul lail. Dan Masya Allah, Subhanallah Pak, di masjid saya makin lama kesini mengalami kemajuan sholat tarawih itu. Yang asalnya penuh sampai ujung maju setengah, maju deui tinggal 2 jajar. Harusnya ini kalau kita mengkaji ini harusnya grafiknya makin naik. Wah,
wah harusnya makin naik, makin digeber. Kalau lap terakhir, kalau kalian suka nonton MotoGP kan, wah panasnya itu kan di lap-lap terakhir atau lari maraton. Nah itu ya yang pertama sholat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, perbanyak. Jadi pas malam itu kalian perbanyak membaca Al-Quran. Jika perlu yang bergadangnya ganti dulu bergadangnya dengan membaca Al-Quran. Biasanya bergadangnya ngapain lah. Nah baca Al-Quran aja pada malam tersebut. Yang ketiga adalah perbanyak zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar atau Allahu akbar, Allahu akbar. Pokoknya perbanyak zikir, perbanyak istighfar pada malam tersebut. Nah, lalu ada doa khusus yang amalan keempat. Nah, doanya ini. Nanti tulisannya mah gampang bisa kalian cari di Mbah Google. Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni, yang artinya ya Allah engkau maha pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Doanya indah sekali, doa memohon ampunan. Nah yang kelima dianjurkan i'tikaf. Nah tapi hati-hati jangan mensalah artikan i'tikaf malam Lailatul Qadar, itikaf di masjid, bener di masjid nama tapi pindah sare, atau malah naon ngajailan babaturan, wah baturan keur istirahat, seungeut korek reungit Jawa dulu mah zaman bapak dulu disebutnya reungit Jawa, korek ditutungkeun heula, tempelkeun pakai odol, seungeut deui kan. Si ininya teh bara apinya teh bakal nyampe ke kulit ngerenyet itu lumayan. Nah itu masa-masa itu mah masa-masa zaman dulu waktu kecil. Nah sekarang mah udah SMK udah SMA mah rubah hal-hal itu. Jadi itikafnya tadi dengan amalan-amalan yang tadi Bapak sebutkan. Nah itu saja untuk materi mengenai Lailatul Qadar. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan ibadah kita lebih baik di 10 di akhir-akhir Ramadan ini. Jangan hanya berburu baju bedug misalnya, tapi berburulah Lailatul Qadar. Mari kita tutup kajian virtual ini dengan berdoa bersama-sama, menundukkan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kurang atau kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.